Nah, pada contoh yang pertama yaitu contoh pelaksanaan prinsip assessment ya. Yang pertama itu assessment itu dilakukan di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Ini biasa disebut adalah assessment diagnostik atau assessment diagnostik non-kognitif atau kognitif. Nah, tidak dijelaskan karena nanti di sesi berikutnya hari ketiga dan hari keempat insya Allah akan lebih dijelaskan lagi apa itu asesmen kognitif. Mungkin sudah juga ya di hari pertama ya, nggak apa-apa. Kita saling sambung menyambung, agak diulang karena memang pada dasarnya keempat hari ini kita bicara hal yang sama. Jadi mungkin ada keterkaitan, pengulangan itu hal yang wajar dan Bapak Ibu bisa bertanya yang lain dari yang kemarin atau pertanyaan yang mungkin muncul dari Bapak dan Ibu. Karena pesertanya ini saya rasa peserta yang ikut dari hari pertama sampai dengan hari keempat, demikian. Berikutnya, umpan balik. Umpan balik bisa berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Umpan balik kalimat dukungan, misalkan Bapak dan Ibu memberikan kata-kata ke dalam tugas yang dia buat. Seperti contohnya, hal ini, tulisan ini sudah cukup terbaca. Nah, namun tulisan ini juga perlu diperbaiki susunannya, seperti mungkin hurufnya kurang tepat atau penulisannya kurang tepat. Nah, seperti itu, ada yang terbalik. Nah, kita memberikan umpan balik yang menstimulus, membuat anak-anak untuk berpikir bahwa, oh iya, berarti aku ada harus yang ditingkatkan gitu. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berefleksi. Karena kita selalu, setiap kita melakukan kegiatan, perlu ada refleksi. Baik itu dari sisi guru maupun dari sisi muridnya. Dan murid juga perlu berefleksi atas hasil yang telah dia buat. Nah, kemudian berikutnya adalah tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Nah, ini Bapak dan Ibu di bagian keempat, ini tingkat kesulitan yang tepat ini tidak harus semua disamaratakan. Anak-anak itu memiliki start atau awalan yang berbeda dengan temannya yang lain. Tentunya kita semua sebagai guru perlu melihat dari asesmen awal, asesmen diagnostik. Lalu seperti apa sih asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik sudah dijelaskan di hari pertama ya, bahwa asesmen itu memang benar-benar untuk menggali di mana kompetensi mereka, apa minat mereka, apa yang mereka, gaya belajar mereka, itu non-kognitif. Supaya kita tahu bahwa nanti kita akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian berikutnya, nah, yang kedua pada pelaksanaannya adalah memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen. Jadi, sebelum kita membuat asesmen, asesmen itu kan dibuat duluan setelah kita tahu tujuan pembelajarannya, baru kita merancang pembelajarannya, seperti itu. Nah, memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Jadi tujuan awal dari pembelajaran itu kita sampaikan kepada siswa dulu, agar nanti nyambung dengan asesmen yang akan kita buat. Tentunya ini sudah biasa sekali ya Bapak dan Ibu lakukan ya. Hanya perlu bahwa mungkin tidak harus membuat menjadi LK yang sama, kemudian bentuknya harus duduk berbaris, kemudian mengerjakan tugas yang sama. Nah, itu yang mungkin akan nanti kita berikan hal yang berbeda. Kemudian menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan dari asesmen. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan di kolom chat, ada yang tekniknya tes, kemudian portofolio, ada juga yang lain dan banyak sekali, ada yang menjawab sumatif dan formatif, itu juga merupakan teknik asesmen. Tinggal waktu pelaksanaan, kalau formatif sepanjang pembelajaran, sepanjang proses, tapi kalau sumatif di akhir topik pembelajaran. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik hasil sementara. Nah, dari hasil sementara dari asesmen sumatif yang akan digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang lebih ditekankan di sini adalah justru formatifnya untuk digali lebih dalam. Dan itu bisa per anak bisa berbeda, waktunya pun bisa berbeda, bentuknya juga bisa berbeda. Lanjut ya Bapak dan Ibu, contoh pelaksanaan untuk asesmen yang adil, ini yang poin yang ketiga.
Saya cepat saja supaya kita nanti bisa lebih banyak diskusi dengan Bapak dan Ibu. Adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Nah, atau reliable. Nah, di sini apa sih maksudnya? Adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Banyak banget ya, ada 4 loh. Ini perlu banget Bapak Ibu perhatikan dalam membuat assessment atau merancang assessment. Yang poin pertama yaitu menyediakan waktu dan durasi yang cukup. Makanya kadang kalau di kurikulum K13 kita memang menyediakan waktu yang terprogram khusus 1 minggu dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, lalu dikasih tanggal, dikasih jam. Nah, itu sebenarnya sudah bentuk menyediakan waktu dan durasi yang cukup. Ditulis soalnya itu ada waktunya, misalkan 120 menit, soalnya ada 40. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, hal yang berbeda dari kurikulum yang lalu, sumatif yang lalu dengan yang sekarang, mungkin bisa waktunya bisa lebih fleksibel, tergantung kesiapan anak. Jadi sebenarnya saat kita melakukan asesmen formatif ataupun asesmen sumatif, kita bisa melakukannya per kelompok atau bahkan one on one, tergantung keadaan di kelas, di sekolah, kebutuhan. Jadi kita tidak perlu sama-sama. Lalu apa yang dilakukan murid yang lain, Bu, kalau beda-beda gitu? Nanti boleh jadi pertanyaan. Yang kedua, menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya kepada peserta didik. Ini adalah mungkin lebih poin ke rubrik. Kriterianya jelas, apa yang akan kita assess, apa yang akan kita lihat capaiannya, dituliskan dalam rubrik. Nah, contohnya sudah banyak sekali Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar. Bahkan kita bisa cari, bisa amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketiga, berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Berkolaborasi bisa kita dengan rekan satu jenjang, bisa dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi merancang asesmen itu bisa sama-sama agar kriterianya juga serupa. Yang kami lakukan di kelas yang paralel adalah melakukan dengan rubrik ataupun tes jenis yang sama, seperti itu, sesuai dengan tujuan pembelajaran tentunya. Poin keempatnya adalah menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Jadi, hasil setiap anak asesmennya itu bisa berbeda-beda. Contoh membaca, mungkin satu anak kelas 1 baru bisa membaca tahap awal, yaitu mengenal huruf. Yang kedua sudah mengenal suku kata. Yang ketiga sudah mengenal kata dan jenis kata sederhana. Itu tentunya berbeda asesmennya pada saat formatif ya Bapak dan Ibu. Tidak bisa disamaratakan mereka, oh yang ini tidak mampu. Tidak, mereka dicek atau diakses sesuai dengan kemampuannya, terjadi peningkatan di kemudian hari atau waktu berikutnya dia sudah sampai di level berapa. Jadi benar-benar apa yang dia capai secara individual. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, laporannya itu sederhana dan informatif. Artinya, kita melaporkan hasil itu kepada orang tua itu dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi bukan merupakan angka-angka atau sebuah narasi yang singkat, tetapi justru menjelaskan keadaan anak ini sebenarnya seperti apa. Yang poinnya adalah menyusun laporan kemajuan itu secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami peserta didik dan orang tua. Jadi kalimatnya kalimat yang mudah dipahami oleh anak dan orang tua. Contohnya seperti ini. Dalam asesmen laporan di kami ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Misalnya, Ananda Nabil sudah menguasai membaca awal. Pada membaca tingkat selanjutnya, misalkan seperti itu, Ananda perlu distimulus lebih dalam lagi atau dipandu, dibimbing atau diarahkan. Nah, itu bahasa-bahasa yang mudah disampaikan kepada orang tua secara nyata karena memang dia bacaannya baru bisa teks yang ini, kemudian ditunjukkan juga bacaan mana yang sudah dikuasai.
hal mana yang belum dikuasai, seperti itu. Yang kedua, memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama dengan orang tua. Di sini anak setiap saat, setiap kita di kelas, nggak harus setiap hari ya Bapak dan Ibu, bisa untuk beberapa kelompok satu waktu. Misalnya kalau kita bikin kelompok-kelompok 6 kelompok, misalnya di kelas saya ada 32, lalu kita bikin 6 kelompok. Jadi satu meja itu ada 5. Nah, kita fokus untuk formatif, kita akan akses satu kelompok itu boleh banget Bapak dan Ibu, tidak harus bersama-sama. Nanti untuk waktu yang berikutnya boleh hari lain atau 2 hari lagi ke yang lainnya, sampai semuanya terselesaikan. Waktunya bisa 1 minggu, bisa sampai 2 minggu bahkan, karena memang itu berjalan seiring dengan proses pembelajaran. Seperti itu. Lalu yang kelima, prinsip yang kelima itu sebagai bahan refleksi. Nah, di sini sebagai bahan refleksi itu guru perlu menyediakan waktu untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmennya. Nah, benar-benar dibaca sampai di mana anak ini memahami materi yang kita berikan. Kemudian dianalisis. Apa penyebabnya? Apa yang menjadi kendalanya? Lalu guru juga melakukan refleksi terhadap dirinya, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan pada saat kita memberikan pembelajaran. Tapi ini masih sangat abstrak, karena memang materi ini kan prinsip. Jadi ini memang yang akan kita contohkan nanti, semoga waktunya ada. Yang kedua adalah menggunakan hasil assessment sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan area mana yang perlu diperbaiki. Jadi tetap Bapak dan Ibu, yang sudah baik kita tetap sampaikan, kita tetap diskusikan. Nah, area yang kita perlu perbaiki, kita tanyakan, kita diskusikan. Jangan kita memberikan penilaian, tapi justru kita gali informasi dari anak, kemudian juga dari orang tua. Dan itu sangat membantu kita untuk melakukan perbaikan di materi berikutnya atau refleksi terhadap asesmen tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan, tadi sudah ya, secara berkala, jadi perlu diulang kembali, perlu diberikan waktu khusus. Jadi refleksi itu bukan di sisa waktu atau di akhir waktu, justru dia harus diberikan waktu khusus untuk kita akan berefleksi. Bisa setiap hari untuk hal yang sederhana, tetapi untuk hal yang lebih kompleks kita bisa lakukan mungkin minggu ini dengan siapa, kelompok mana, minggu berikutnya dengan kelompok. Jadi terus dinamikanya seperti itu, tidak ada waktu yang disisakan untuk bareng-bareng, tidak ada. Kita mesti benar-benar eksklusif kepada mereka. Lalu caranya seperti apa? Sebenarnya Bapak dan Ibu bisa melakukan itu dengan cara membuat peta atau pemetaan siswa yang kita dapat dari asesmen awal. Nah, dari situ kita penanganannya juga sesuai itu. Paling banyak yang rata-rata kita taruh di tengah. Dan itu anak yang sudah bisa melewati fasenya, bukan di up atau di bawah. Nah, kita pasti ada yang lebih dan ada yang di bawah. Kira-kira tiga kriteria yang akan tampak dari siswa kita. Bisa jadi 4 juga bisa ya kita membaginya. Terserah Bapak dan Ibu bagaimana cara untuk membaginya. Yang pasti berikan porsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Walaupun di tingkat atau di fase yang sama ya Bapak dan Ibu.